Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Syari. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama dari kelompok 4. Yang kami hormati, Ibu Jenita Apriani. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota yang ada di kelompok 4. Yaitu ada Saudari Mojaik Nur Ramadan Soleh, Muhammad Arif Fahrudin, Muhammad Fajri Farhani, Muhammad Akmal, dan yang terakhir ada Rafli Agam Setiadi. Baik, maka dari itu kami mulai saja untuk presentasinya. Dan materi pertama yang akan saya sampaikan. Pengertian sistem pengelolaan data SDM. Sistem pengelolaan data SDM adalah proses atau mekanisme yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengambil sebuah informasi atau data tentang karyawan atau sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Moja. Selanjutnya yaitu hubungan antara sistem pengelolaan data dengan sumber daya manusia. Sistem pengelolaan data SDM adalah proses atau mekanisme yang digunakan dari sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dari data tentang karyawan atau sumber daya manusia yang dimilikinya. Adanya manfaat sistem pengelolaan data dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meningkatnya akurasi dan kualitas data sumber daya manusia. Dengan menggunakan data ini, sistem pengelolaan datanya dengan baik. Apalagi menggunakan manajemen sumber daya manusia yang dapat memastikan bahwa data karyawan bisa disimpan dan dikumpulkan dengan sistem benar-benar akurat dan terpercaya. Menghematnya waktu dan sumber daya. Dengan menggunakan sistem pengolahan data ini, manajemen sumber daya manusia dapat menghemat waktu dan sumber daya pengumpulan dan pemrosesan data karyawan. Lalu meningkatkan efektivitas proses sumber daya manusia. Dalam menggunakan sistem pengolahan data yang baik, manajemen SDM dapat meningkatkan efektivitas proses dalam sumber daya manusianya. Meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menggunakan sistem pengolahan data yang baik. Lalu meningkatkan keamanan data dalam sumber daya manusia ini menggunakan pengelolaan datanya dengan baik dan benar. Manajemen sumber daya manusia juga dapat memastikan bahwa data karyawan tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Keuntungan sistem pengelolaan data SDM. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, kecepatan akses dan pengelolaan data. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, mengurangi biaya pengelolaan SDM. HRIS, Human Resource Information System, sebagai sistem pengelolaan data SDM. Pengertian HRIS, Human Resource Information System, adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data terkait sumber daya manusia di sebuah organisasi. Sistem HRIS mencakup berbagai modul seperti manajemen data karyawan, penggajian, manajemen kinerja, manajemen pelatihan dan pengembangan, serta manajemen benefit dan tunjangan. HRIS atau Human Resource Information System sebagai sistem pengelolaan data sumber daya manusia. Nah, fitur dan fungsi HRIS ini apa aja sih? Yang pertama ada manajemen data karyawan. Human Resource Information System dapat digunakan untuk mengelola data karyawan, termasuk informasi personal, data pekerjaan, dan sejarah pekerjaan. Fitur ini memungkinkan manajemen sumber daya manusia untuk mengakses informasi karyawan dengan mudah dan memantau perubahan data karyawan. Yang kedua ada penggajian. HRIS memungkinkan manajemen sumber daya manusia untuk menghitung gaji karyawan, memperhitungkan pajak dan tunjangan, dan melakukan transfer gaji ke rekening bank antar karyawan. Yang ketiga ada manajemen kinerja.
HRIS dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta memberikan umpan balik untuk pengembangan karyawan. Lalu yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Human Resource Information System dapat membantu manajemen sumber daya manusia dalam mengatur dan melacak pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kelima, ada manajemen benefit dan tunjangan. Nah, HRIS ini memungkinkan manajemen sumber daya manusia untuk mengelola tunjangan dan benefit karyawan, seperti asuransi kesehatan, pensiun, cuti, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada analisis data. HRIS memungkinkan manajemen sumber daya manusia untuk melakukan analisis data dan menghasilkan laporan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketujuh, manajemen rekrutmen. HRIS dapat digunakan untuk memantau proses rekrutmen karyawan, termasuk perekrutan, seleksi, dan perekrutan. Yang kedelapan, ada self-service karyawan. Human Resource Information System atau HRIS ini memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi pribadi mereka, termasuk jadwal kerja, data penggajian, dan tunjangan. Nah, yang terakhir, kepatuhan hukum. HRIS memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia mematuhi peraturan hukum dan peraturan perusahaan dalam mengelola karyawan. Keuntungan HRIS dalam pengelolaan SDM. 1. Meningkatkan efisiensi. HRIS memungkinkan manajemen SDM untuk mengelola data karyawan dengan lebih efisien dan efektif. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas administratif dan memungkinkan manajemen SDM untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. 2. Meningkatkan akurasi data. HRIS dapat memastikan bahwa data karyawan tetap terorganisir dengan baik dan terbaru, sehingga meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan data. 3. Meningkatkan pengambilan keputusan. HRIS menyediakan laporan dan analisis data yang mudah diakses dan dimengerti, sehingga membantu manajemen SDM untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Keuntungan HRIS dalam pengelolaan SDM. 1. Meningkatkan kepatuhan hukum. HRIS memastikan bahwa manajemen SDM mematuhi peraturan hukum dan peraturan perusahaan dalam mengelola karyawan. 2. Meningkatkan keterlibatan karyawan. HRIS dapat memberikan akses ke karyawan untuk melihat dan memperbarui data mereka sendiri, serta memudahkan karyawan untuk meminta cuti, mengajukan klaim, dan memperbarui informasi pribadi mereka. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data karyawan atau SDM sangat penting dan membutuhkan sistem yang baik untuk mendukungnya. Sistem pengelola data SDM dapat membantu organisasi dalam menyimpan, mengelola, dan memproses data karyawan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk yang selanjutnya ini saran ya. Oleh karena itu, disarankan bagi organisasi yang mempertimbangkan penggunaan HRIS atau sistem pengelola data SDM lainnya untuk membantu pengelola SDM yang lebih efisien dan efektif. Namun, penting untuk memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memastikan sistem tersebut diimplementasikan dengan benar dan dilakukan pelatihan kepada staf SDM agar dapat menggunakannya secara optimal. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Jenita apabila dalam penyampaian presentasi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Ibu. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.